Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Qin Feng kalah terlalu cepat dan mati terlalu tiba-tiba. Ini membuat orang merasa luar biasa. Sebelumnya, ketika Qin Feng mengorbankan mangkuk menelan itu, kekuatannya begitu menakutkan sehingga dunia di segala arah terjerumus ke dalam aura kehancuran yang hebat. Banyak orang bahkan berkeringat untuk Sui Yi dan mengkhawatirkannya. Langit dan sungai terbelah menjadi dua, menelan mangkuk bintang dan berteriak dan terbang terbalik, dan Qin Feng juga hancur dalam pedang ini. Ini tidak diragukan lagi sombong. Tidak ada ruang untuk perjuangan sama sekali, dan hidup dan mati dipisahkan secara langsung. Bagaimana bisa? Meng Tianyin dan Gu Che tercengang dan tidak dapat diterima. Namun, mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa putra suci mereka Qin Feng dari Sekte Dewa Galaksi tidak dapat memblokir pedang lawan bahkan ketika mereka mengorbankan mangkuk yang melahap bintang. Ini juga membuat mereka berdua terlambat untuk menyelamatkan satu sama lain, dan menyaksikan jiwa Qin Feng terbang menjauh. Hal yang paling ironis adalah bahwa Qin Feng telah berteriak keras sebelumnya, mengatakan bahwa dia tidak di sini untuk mati, tetapi dalam satu pukulan, dia mati. Di bawah langit, Sui Yi membuka mulutnya dan berkata, "Mari kita belajar satu sama lain." Dia tidak bisa bermain kartu truf, dia bahkan tidak bisa berbagi hidup dan mati, dan dia bisa juga. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia harus datang untuk mati. Biasanya, apakah keturunan Anda dari Sekte Galaksi begitu berani? Semua orang tampak aneh, mereka bisa mendengar nada menghina yang tak terselubung dalam suara Sui Yi. Su Xuanjun, jika kamu membunuh putra suci yang aku ajar, kamu tidak akan khawatir akan balas dendam olehku? Meng Tianyin berkata dengan wajah cemberut. Sui Yi mencibir dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa Bima berkolusi dengan Paviliun Jiutian dan Sekte Galaksi Anda, dan ingin datang dan berurusan dengan saya. Mengapa hanya Anda yang diizinkan? Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan mengizinkan saya, untuk melawan? Ketika dia berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung membunuhnya. Meng Tianyin dan Gu Che tiba-tiba berubah warna, dan segera berbalik dan melarikan diri. Bahkan Qin Feng terbunuh, mereka tidak berpikir mereka akan menjadi lawan Su Xuanjun. Sui Yi tidak akan membiarkan mereka kabur. Wow, gelombang. Pedang Qingning memicu energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang, menjalin jaring yang luar biasa, menyelubungi Meng Tianyin ke bawah. Pada saat yang sama, lidah Sui Yi meledak menjadi guntur, dan dia melemparkan teknik jiwa misterius. Aduh! Dalam kehampaan ratusan meter, sosok Gu Che terhuyung-huyung, jiwanya kesakitan, seolah-olah dia telah ditebas oleh pedang suci, dan kecepatan melarikan diri tiba-tiba mandek. Sebelum dia sempat sadar, Sui Yi mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya. Gu Toru tidak punya waktu untuk menghindar, sangat terkejut, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan dengan pedang tajam. Klik! Pedang itu hancur berkeping-keping. Selanjutnya, harta pertahanan Gu Che meledak. Dia ditebas sampai mati di tempat dengan pedang, dan darah tertumpah. Sebagai menteri senior Lei dari Sekte Dewa Galaksi di tahap akhir Xuan Yujing, Gu Che tidak rentan, tetapi kekuatan tempur Sui Yi, ia dapat dengan mudah membunuh karakter di Xuan Yujing. Bagaimana mungkin? Itu pergi hidup-hidup. Boom! Di kejauhan, jaring besar pedang Qi meraung, dan sinar cahaya mengamuk, langsung menjebak Meng Tianyin. Pada akhirnya, orang ini ditekan oleh Sui Yi dan ditangkap hidup-hidup. Pertempuran telah berakhir. Tetapi tokoh-tokoh besar dalam keluarga Wang tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Pada malam itu beberapa hari yang lalu, Sui Yi dan rombongannya memasuki klan mereka. Dari awal hingga akhir, Sui Yi hanya menembak sekali, memecahkan kandang yang dilemparkan oleh katak emas bermata tiga. Oleh karena itu, tokoh besar keluarga Wang itu tidak tahu sama sekali seberapa kuat Master Pedang Xuanjun yang bereinkarnasi. Dan sekarang, mereka melihatnya. Sikapnya yang seperti dunia membuat mereka semua kaget. Guru. Saat malam tiba, mereka semua bangun. Sui Yi mengangguk, lalu berbalik, melihat ke kejauhan, dan berkata, setelah menonton begitu lama,
mengapa kamu tidak berani datang untuk bertarung?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut, dan ada musuh lain yang hadir. Di kejauhan antara gunung dan sungai, ada riak di kehampaan, dan 5 sosok muncul. Mereka memiliki pria dan wanita, dan aura mereka sangat menakutkan. Melihat dari kejauhan membuat semua orang yang hadir merasa pedih di mata, dan semuanya membuat takjub. Siapakah kelompok orang ini? Pria berjubah hitam membuka mulutnya, suaranya seperti suara pedang, dan berkata, "Kami dari Paviliun Jiutian. Selama Anda, Su Xuanjun, bersedia bekerja sama bersama kami bisa memberimu perlindungan." Paviliun 9 Surga. Su Yi tidak bisa menahan tawa, kebohongan semacam ini telah membodohi dunia, tetapi tidak dapat membodohi Su. Dia pernah mendengar Pluto membicarakannya sebelumnya. Kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian sedang mencari seseorang yang bisa menahan hukum doa. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di Paviliun Jiutian tidak akan melihat bahwa target yang mereka cari kemungkinan besar adalah Su Xuanjun. Belum lagi bahwa di alam baka, Su Yi telah membunuh sekelompok orang kuat dari Paviliun Jiutian. Semua ini telah lama berarti bahwa ada hubungan permusuhan tanpa akhir antara dia dan Paviliun Jiutian. Anda tidak percaya ketulusan kami, tapi itu masuk akal. Di kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak mengambil keputusan. "Yah, kamu bisa melakukannya sendiri, jangan biarkan hal yang tidak terduga terjadi, lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu merasa kami." Ketulusan. Setelah itu, dia dan orang-orang di sekitarnya berbalik dan menghilang begitu saja. Su Yi tidak mengejar, satu karena jaraknya terlalu jauh, dan yang lainnya adalah pihak lain waspada dari awal hingga akhir. Bima bajingan ini benar-benar memiliki beberapa trik, dia benar-benar dapat mendorong Sekte Galaksi dan Paviliun Jiutian untuk mengambil tindakan. Ye Luo dan yang lainnya melangkah maju dengan ekspresi serius di alis mereka. Itu salah, bahkan jika Vima tidak berkolusi dengan mereka, cepat atau lambat mereka akan melakukan sesuatu padaku. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukan untuk membenarkan Bim, tapi dia terlalu jelas. Apakah itu Huax Xinzai, atau Sekte Galaksi dan Paviliun Jiutian? Tujuan datang ke Xuan Huang Xingji adalah untuk mengeksplorasi rahasia reinkarnasi dan Xuan Huang harta karun rahasia. Dan dia memiliki rahasia reinkarnasi. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah beberapa saat, aku akan menyelesaikannya satu persatu. Su Yi membawa Meng Tianyin itu ke Gunung Wan Xialing. "Baiklah, jangan lupa untuk membersihkan medan perang." Su Yi memberi perintah dari kejauhan. Ye Luo dan mereka saling memandang dengan penuh emosi. Namun, keadaan pikiran yang terlepas dan tenang inilah yang membuat mereka para murid merasa sangat nyaman dan tenang. Boom! Sakit kepala parah, Meng Tianyin terbangun dari koma. Dia membuka matanya dan melihat Su Yi duduk di kursi rotan tidak jauh, ekspresinya langsung berubah. "Jawab aku beberapa pertanyaan, aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup, jika kamu ingin mati, aku akan segera mengirimmu pergi." Su Yi berbaring malas di kursi rotan, memegang sebotol anggur dan minum untuk dirinya sendiri. "Kamu juga harus mengenal Su Xuanjun saya sebagai pribadi. Saya selalu melakukan apa yang saya katakan dan melakukan apa yang saya katakan." Meng Tianyin terdiam, dan ekspresinya tidak menentu. "Kalau begitu..." Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Su Yi, "Kamu tidak punya ruang untuk meminta nasihat." Meng Tianyin tampak kaku, dan akhirnya berkata dengan cemberut, "Ada beberapa hal yang melibatkan rahasia Sekte Galaksi saya. Jika Anda mengatakannya, Anda akan menderita." Su Yi memahami arti kata-kata pihak lain, mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan rahasia Sekte Galaksi Anda, saya hanya ingin tahu, apa itu? Antara kamu dan King Tang, dan bagaimana cara bekerja sama?" Mendengar ini, Meng Tianyin tampak lega, seluruh orang menjadi santai, dan berkata, "Saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini." Segera, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. "Pada masa itu, setelah kami tiba di Great Wilderness, kami dibawa oleh pendeta pertama dari kuil Tianyang dari Sekte Galaksi, Lord Sang Tianqi, untuk mengunjungi Tao King Tang di Gua Taixuan.
Kami tidak tahu persis bagaimana Master Sang berbicara dengan Taoist King Tang, kami hanya tahu bahwa sejak hari itu, Taoist King Tang menjadi pemimpin sekte galaksi kami di dunia liar ini. Aliansi. Kami membutuhkan kekuatan King Tang untuk mengumpulkan harta karun misterius, dan King Tang membutuhkan kekuatan sekte galaksi kami untuk bersaing dengan Huax Xinzai di belakang BIM. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama di antara kami sudah bagus. Setelah mendengarkan, Suyi sedikit mengernyit dan berkata, itu saja. Meng Tianyin berkata dengan getir, meskipun Meng adalah penatua Lei Bu, statusnya jauh lebih rendah daripada putra suci Qin Feng, dan bahkan lebih dari Lord Sang, dan dalam kerjasama sebelumnya, selalu Yu Sang orang dewasa dan King Tang memiliki kontak terpisah, dan Meng tidak tahu detail spesifiknya. Omong-omong, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, namun, dalam beberapa tahun terakhir kontak, saya dan rekan lain telah memperhatikan bahwa asal-usul gadis King Tang tidak sederhana. Tentu saja, ini hanya beberapa spekulasi kami, saya khawatir rekan-rekan Taoist tidak akan mempercayainya. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia berkata, datang dan dengarkan. Meng Tianyin menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami menduga gadis King Tang kemungkinan besar berasal dari kedalaman langit berbintang. Suyi terkejut, memikirkan Nona Huax Xinzai yang menggunakan identitas Song Chai untuk menyusup ke Taixuan Dongtian. Pada awalnya, King Tang lah yang curiga bahwa asal-usul Song Chai itu aneh. Saat itu, Suyi sangat marah. Dan ketika dia mengetahui bahwa Song Chai adalah seorang wanita muda misterius dari Huax Xinzai, dia menyadari bahwa kecurigaan King Tang tidak salah. Bagaimana King Tang bisa melihat ini? Tidak diragukan lagi, menurut kata-kata Meng Tianyin, jika King Tang juga datang dari kedalaman langit berbintang, tentu saja Anda dapat dengan mudah melihat identitas Song Chai yang sebenarnya. Setelah hening sejenak, Suyi bertanya, selalu ada dasar kecurigaan. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa King Tang berasal dari kedalaman langit berbintang? Meng Tianyin berkata tanpa ragu, para biksu di dunia liar hampir tidak tahu apa-apa tentang kedalaman langit berbintang, tetapi King Tang berbeda, dia tidak hanya memahami sekte galaksi kita, tetapi juga memahami kedalamannya. Dari langit berbintang, distribusi kekuatan di tempat itu memiliki pemahaman, dan bahkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Meng Tianyin berkata, dalam beberapa tahun terakhir, ketika King Tang sesekali berbicara tentang pemimpin sekte saya, dia langsung memanggil pemimpin sekte saya untuk. Pada akhirnya, Meng Tianyin jelas sangat tabu dan tidak berani melanjutkan. Suyi mengetuk sandaran tangan kursi rotan dan berkata, nelayan? Tubuh Meng Tianyin jelas kaku, dan wajahnya tiba-tiba berubah, bagaimana kamu tahu gelar ini? Bahkan di kedalaman langit berbintang, sangat sedikit orang yang tahu bahwa pemimpin sekte galaksi mereka memiliki gelar seperti itu. Hanya segelintir orang tua yang berdiri di atas langit berbintang, dan yang statusnya tidak kalah dengan pemimpinnya, berani begitu berharga. Saya katakan sebelumnya bahwa avatar Dao pemimpin Anda bunuh diri di kolam reinkarnasi. Suyi menjelaskan dengan santai. Meng Tianyin. Suyi bertanya, selain ini, apakah ada keraguan lain? Ya. Meng Tianyin mengambil napas dalam-dalam, menekan emosi batinnya, dan berkata, Tuan Sang pernah mengingatkan kita, jangan meremehkan King Tang, dan mengatakan bahwa asal-usul King Tang tidak terlalu banyak. Sesederhana itu, murid sejati ke-9 Suandong Tian. Suyi menggosok alisnya, dia mungkin juga menyimpulkan bahwa King Tang memiliki identitas lain, dan kemungkinan besar, seperti yang dikatakan Meng Tianyin, dari kedalaman langit berbintang. 18.000 tahun yang lalu, wanita dari Huax Xinzai berhasil menyusup ke Taixuan Dongtian sebagai jepit rambut pinus, dan 18.900 tahun yang lalu, King Tang menjadi murid sejati saya. Jika dikatakan bahwa King Tang juga berasal dari kedalaman langit berbintang, itu berarti dia juga berhasil melintasi langit di bawah mataku, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah mengungkapkan kekurangan apapun. Memikirkan hal ini, suasana hati Suyi tiba-tiba turun, dan dia tidak punya mood untuk berbicara lagi. Dia bangkit dari kursi rotan dan membawa Meng Tianyin keluar dari gua. Di luar gunung Wan Xialing, Suyi mengangkat tangannya untuk melepaskan kekuatan yang dipenjarakan pada Meng Tianyin dan berkata,
kembalilah dan beritahu King Tang bahwa sebelum membunuh Bim, aku akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dan juga, kesempatan ini aku akan memberikannya juga padanya. Kata-katanya santai dan datar, tanpa jejak gejolak emosi. Setelah berbicara, Su Yi berbalik dan kembali. Meng Tianyin tercengang, tampak kesurupan, seolah tidak percaya bahwa Su Yi benar-benar akan membiarkannya pergi. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan bergegas pergi. Setelah kembali ke gua, Su Yi mulai bermeditasi lagi. Menurut prediksinya, jika Kaisar Iblis Tianyao kembali, ia dapat membawa kembali harta kuning misterius, yang akan memungkinkannya untuk menyempurnakan budidaya alam Xuanzao hingga kesempurnaan tertinggi dalam waktu singkat. Elysium. Puncak Gunung Hitam menembus langit. Saya memang bertemu Su Xuanjun, dan saya telah mendapatkan kepercayaannya. Kami memutuskan untuk mengambil rencana dan membiarkan saya berpura-pura menangkapnya dan mengejutkan Anda. Oh. Di samping, tahanan keenam sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, semua orang berkata, Su Xuanjun bertindak, selalu meremehkan konspirasi dan trik, jika dia menemui rintangan, dia akan putus dengannya. Pedang. Ya, tapi sekarang sepertinya, tapi itu agak tidak pantas untuk namanya. Dia kurus, berpakaian kain karung dan linen, dan wajahnya sedingin batu. Dia duduk di meja batu di samping, menuangkan teh dan minum sendiri. Setiap gerakan memberi orang pesona yang tenang dan tak tergoyahkan. Tidak dapat dikatakan bahwa nama itu tidak layak untuk namanya. Mantan Su Xuanjun hanya dihormati di dunia liar. Ketika dia mengetahui tentang beberapa rumor di kedalaman langit berbintang, dia secara alami akan waspada dan cemburu seperti saya. Suara Kaisar Iblis Tianyao dingin dan tenang. Sekarang, yang pasti adalah dia memang menguasai rahasia reinkarnasi, dan memiliki teknik rahasia untuk membuka harta karun rahasia kuning misterius, dan banyak lagi yang penting, haruskah itu orang yang kamu cari? Mata tahanan keenam diam-diam bersinar dengan cahaya ilahi yang menakutkan, dan dia terdiam beberapa saat, dan berkata, jika teman Tao itu bergerak, bisakah dia ditangkap hidup-hidup? Kaisar Iblis Tianyao menggelengkan kepalanya dan berkata, risikonya terlalu besar, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawaku. Tahanan keenam tiba-tiba terkekeh dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Berbicara, dia mengeluarkan slip giok dari jubah lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Kaisar Iblis Tianyao, dengan mengatakan, dalam slip giok ini, ada beberapa catatan yang terkait dengan 3 alam kenaikan ke surga. Misteri, meskipun ini bukan metode kultivasi, ini memungkinkan Anda untuk melihat beberapa wajah sebenarnya dari jalan menuju langit dengan lebih jelas. Kaisar Iblis Tianyao mengangkat tangannya dan mengambil batu giok itu, tetapi tanpa melihatnya, dia berkata, dulu, ketika harus mengumpulkan harta kuning misterius, paviliun Jiutian Anda sangat tidak autentik. Jelas Anda dapat saya mengidentifikasi yang mana dari harta kuno itu yang merupakan harta karun rahasia Xuan Huang, tetapi dengan sengaja menyembunyikannya dan memanfaatkan saya dalam masalah ini. Jika Anda ingin saya membantu lagi, saya membutuhkan lebih banyak ketulusan. Tahanan keenam berpikir sejenak dan berkata, oke. Berbicara, dia mengeluarkan 3 harta dari jubah lengan bajunya, liontin batu giok, dan segel tembaga. 2 harta ini adalah harta karun rahasia Xuan Huang, yang ditutupi dengan kekuatan segel terlarang yang misterius, bahkan jika saya kesulitan memecahkan segel terlarang ini, jika Anda dapat membiarkan Su Xuanjun melakukannya, angkat segel terlarang ini, 2 harta ini milikmu. Berbicara, lengan tahanan keenam menyerahkan 2 harta ini di udara, dan kemudian berkata, ketulusan seperti itu sudah cukup. Anda bohong, saya tidak keberatan mengubur semua orang paviliun Jiutian Anda di dunia liar ini dengan mengorbankan nyawa saya. Murid kepala penjara keenam sedikit mengembun, dan segera berkata, hanya ada 4 bagian yang tersisa. Oke, kalau begitu sesuai rencana awal, ketika Su Xuanjun dan Hua Xinzai di belakang Bima memutuskan pemenangnya, aku akan maju ke depan dan menjebak mereka. Kata Kaisar Iblis Tianyao dan berbalik. Menontonnya menghilang, tahanan keenam menyesap teh, memandang lautan awan di kejauhan, dan bergumam dalam hatinya, jika kamu berani berbohong padaku,
tanah iblis yang bahagia ini tidak akan ada lagi, diperlukan di dunia. Tidak lama kemudian, seorang pria berjubah gelap dan membawa kotak pedang datang dari kejauhan. Tuan tahanan, Qin Feng, putra kuil Tianyang dari Sekte Galaksi, dibunuh oleh Su Xuanjun. Pria di Xuanpao menundukkan kepalanya dan memberi hormat, dan melaporkan, bawahan berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan Su Xuanjun, jadi dia hanya bisa mengungsi terlebih dahulu. Dan dilihat dari penglihatan bawahannya, Xuan Yu lah yang mengendalikan aturan langit berbintang. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan Su Xuanjun. Tahanan keenam tercengang, matanya berbinar, dan dia terkejut dengan berita ini. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Xuan Zaojing hanya basis kultivasi, tetapi dapat memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Apakah Anda pikir ini ada hubungannya dengan makna mendalam reinkarnasi yang dikuasai oleh Su Xuanjun? Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Kamu turun, ketika Su Xuanjun ditangkap di masa depan, aku akan menanyakannya secara pribadi. Tahanan keenam melambaikan tangannya. Ya. Pria berjubah hitam itu membungkukkan tangannya lagi, lalu berbalik dan melangkah mundur. Gua Tai Xuan. Di kuil. Meng Tianyin berlutut di tanah, kepalanya menunduk, tubuh dan pikirannya tertekan. Pertama kali dia kembali, dia menceritakan segalanya tentang pertempuran yang terjadi di depan gerbang Gunung Wang di Zhongzhou, dan tidak berani menyembunyikannya. Sang Tianqi duduk di kursi di tengah aula, wajahnya muram seperti air, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dan di dalam dirinya, ada niat membunuh yang tak terkendali. Itu membuat udara di aula membeku, dan Meng Tianyin sangat tertekan sehingga dia hampir kehabisan napas. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, Meng Tianyin juga tahu bahwa kematian putra suci Qin Feng benar-benar membuat marah Sang Tianqi, pendeta pertama kuil Tianyang. Untuk waktu yang lama, suara Sang Tianqi serak, tapi dia mati di tangan reinkarnasi Master Pedang Xuanjun. Berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Meng Tianyin yang sedang berlutut di sana. Apakah Sui ini benar-benar kuat? Bunuh Qin Feng dengan satu pedang? Tidak diragukan lagi, Sang Tianqi tidak bisa menerima semua ini. Kening Meng Tianyin berkeringat, pikirannya tegang, kepalanya hampir terkubur di tanah, dan dia berkata kembali ke pengorbanan kepada orang dewasa, bawahanku tidak akan berani berbohong tentang hal itu. Hal-hal penting. Sang Tianqi bersenandung perlahan, dan tiba-tiba bertanya, lalu Sui berkata bahwa klon Dao pemimpin sekte telah menderita di dunia bawah. Apakah menurut Anda ini benar? Meng Tianyin berkata tanpa ragu, pemimpin sekte ini sangat kuat sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Sang Tianqi menghela nafas panjang, matanya berfluktuasi, dan suaranya rendah, tapi tahun-tahun ini telah berlalu, mengapa? Avatar Jalan Master Sekte belum kembali dari dunia bawah? Meng Tianyin terkejut, dan hatinya dingin, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa pendeta itu mulai curiga bahwa avatar Dao pemimpin itu dalam masalah. Suasana di aula menjadi semakin tertekan. Sang Tianqi menggosok pelipisnya dengan ringan, melambaikan tangannya dan berkata, pergilah menemui King Tang, katakan padanya apa yang dikatakan Sui apa adanya, dan lihat reaksinya. Saya juga. Berbicara, niat membunuh melintas di matanya, dan dia mengucapkan setiap kata, reinkarnasi Su Xuanjun, harus mati. Suara serak mengungkapkan makna tegas yang tidak bisa dilanggar. Ya, Meng Tianyin memimpin. Setelah meninggalkan aula, Meng Tianyin segera melihat King Tang di tepi danau. Sebelum Meng Tianyin dapat berbicara, King Tang berkata dengan santai, apakah tuanku memiliki sesuatu untuk kamu katakan padaku? Dia duduk di kursi rotan, bermandikan langit, dengan sepasang mata jernih yang indah, memandangi gugusan bunga teratai di danau, nadanya santai dan acuh tak acuh. Meng Tianyin tertegun sejenak, lalu mengangguk, tidak buruk. Kamu tidak bisa dihidupkan kembali. Meng Tianyin merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, dan wajahnya menjadi jelek. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.